guys, welcome back to Talk Me. Balik lagi di Talk Me yang gak tahu episode keberapa. Dan kali ini kita sudah mendatangkan narasumber yang tidak kalah menariknya dan luar biasa sekali. Kali ini juga sama-sama dari teman-teman IPB, Ikatan Pelukis Banyumas. Dan di sini ada Mas Rayung. Halo, selamat malam Mas. Selamat malam Mbak Risma. Iya, gimana kabarnya nih? Ya, kabar baik. Baik. Ya. Iya, ini sebenarnya Mas Rayung tuh cuma main aja ke rumah, tapi kita tarik ya. Udah kita ngobrol aja karena Mas Rayung juga lukisannya nggak kalah menarik ya. Apalagi kemarin lukisan yang di pameran Gregah itu tentang apa ya Mas? Kemarin? Tentang semangat semangat hidup anak, tapi digambarkan dikiaskan dengan dunia binatang gitu ya. Dunia binatang ya. Iya, semangat hidup untuk lahir ke dunia gitu. Oke. Itu inspirasinya atau daya tariknya anak itu dari orang tuanya sendiri ya. Oke. Yang mancing semangatnya gitu Iya. jadi Iya. semangat untuk lahir gitu. Iya, dan bagus banget lukisannya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nanti ya diedit ada lukisannya itu keren banget. Apa ya, bener-bener rapi banget. Senyum nih yang di belakang. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang punya cerita dalam hal apapun, apalagi horor nih, aku lagi cari banget teman-teman yang punya pengalaman horor, bisa langsung aja DM ke Instagram eka.risma. Nanti bakal kita undang ke sini. Dan kemarin sudah ada 3 orang followers Eka Risma dan mungkin belum pernah ketemu, dan mereka ini sudah bercerita pengalaman horornya yang lumayan menakutkan. Tunggu aja jadwalnya, nanti bakal kita undang ke sini. Oke, dan di sini aku punya beberapa pertanyaan untuk Mas Rayung ya. Mas Oke, Rayung dan siap, Mas Sinung itu kadang kebalik-balik gitu. Jadi di episode sebelumnya sempat nyebut Mas Rayung gitu. Oke, kalau Mas Rayung ini lebih dekat dengan anak-anak ini ya Mas? Ya, seputar anak-anak juga dekat karena kesehariannya saya juga ngajar anak-anak seputar dunia gambar anak. Dunia gambar anak, dan Iya. kebanyakan itu SD. Dari TK, Oh, dari TK. SD, SMP, malah ibu-ibunya anak-anak juga itu Oke. yang ingin mengajari di rumah. Anak-anak kadang kan kesulitan untuk menjawab pertanyaan anak sendiri, jadi Iya. ibunya sendiri ingin tahu tentang dunia seni rupa agar bisa menjawab anak-anaknya sendiri. Oke, berarti kalau sekarang ngajar di mana nih Mas akhir-akhir ini kesibukannya? Ya di TK SD sementara TK SD, ini. tapi Purwokerto aja. Iya, Purwokerto aja. Dan itu sudah menjadi rutin ya, kayak Rutin. udah kayak ekstrakurikuler gitu. Iya, ekstrakurikuler, tapi ini masuk masuk intranya gitu, pas Iya. pelajaran jadwalnya. Gitu. Oke, dan itu bagus banget sih karena dulu Risma SD itu nggak ada Mas. Iya, iya. Nggak semua SD nggak sih? Iya, iya. Kalau dulu kebanyakan SD itu ya dunia pengajaran anak-anak itu memang kesenian sekedarnya aja ya. Iya. Dan gurunya memang dari itu setempat. Iya, betul. Nggak yang terlalu setempat. Ya, kalau sekarang gitu. itu ngambil dari luar. Dari luar. Yang profesional itu guru. Dan memang di bidangnya ya, Iya, menekuni betul. bidangnya. Oke, ngomong-ngomong soal seni, Mas Rayung ini mulai kapan sih mulai menekuni seni dan terjun sebagai seorang pelukis seniman juga nih? Ya, kalau secara profesional itu saya baru terjun 2006 dulu. Tahun 2006 pameran pertama di Gedung Setejo Purwokerto. 2006 pameran Iya, pertama. 2006. Oke. Dan memang suka melukis. Suka. Tapi dari awal juga lukisannya sudah menjurus ke anak-anak? Enggak sih. Enggak. Itu ke profesional itu lebih ke orang dewasa lah, umum gitu, secara dunia seni secara umum. Cuma kalau anak-anak kaitannya itu karena efek kita pameran, sekolah pada tahu gitu, jadi ngundang untuk ikut ngajar di sekolahnya mereka. Berarti kalau bisa dibilang itu Mas Rayung sudah menemukan target yang tepat ya, lebih banyak ke sasarannya anak-anak. Ya, enggak juga. Enggak juga. Oke. Karena secara profesional ya kita tetap umum jadi aja. Bisa untuk kalangan siapapun ya, bukan hanya anak-anak gitu. Oke. Kalau untuk saat ini gambar yang lagi ditekuni itu yang seperti apa Mas? Lukisan-lukisannya? Ya kalau dari awal sih saya suka ide-idenya sendiri, itu konsep-konsepnya sendiri. Kalau untuk alirannya saya lebih cenderung ke hati saya itu surrealisme. Iya, kayak sebangsa alam mimpi, alam hanyal, segala macam itu. Tapi dasarnya tekniknya itu tetap menggunakan awalannya realisme. Realisme awalnya. Oke, itu biasanya mendapatkan inspirasinya dari mana tuh Mas? Itu pasti kan punya cerita ya di setiap Mas Rayung mau melukis. Tidak mungkin kayak tiba-tiba abstrak aja, itu udah beda aliran lagi kalau itu.
Itu macamnya banyak, kayak misalnya kejadian nyata, misal bencana alam atau segala macam, itu bisa apa, timbul inspirasi untuk Oke. dilukis gitu, karena dunia saya lukis gitu. Jadi dilukis bisa. Terus kalau misalnya kompetisi ya sesuai dengan tema. Tema itu Oke. nanti kita mencari mengerucut ke temanya itu apa, nanti kita berpikir ya dapat inspirasi itu Iya, konsepnya, idenya gitu. banyak ya. Jadi memang semuanya tergantung ya Mas, tapi Iya, iya. beda lagi dengan seniman yang melukis abstrak ya, itu beda lagi ya? Ya beda lagi Dan tentunya. tidak semua seniman itu bisa menguasai semua jenis aliran lukis ya Mas? Ya sebetulnya kalau yang penting untuk dasarnya menguasai realis ya, lari kemana-mana bisa Bisa? aja. Oh Iya, begitu, nanti kalau sudah menemukan mungkin jati dirinya di bidang mana ya, iya, di iya. aliran mana itu baru mungkin fokus ya, Iya, iya, dalam ya mau satu yang itu mau aja. digeluti apa sesuai dengan hatinya, biasanya menempatkan ke itu, menetap di situ aliran Oke, itu. iya, dan Mas Rayung ini kan memang dekat dengan anak-anak karena bisa dibilang menjadi seorang guru lukis ya, guru Ya guru gambar, guru gambar guru anak lah. gambar anak. Iya. Dan itu sejak kapan Mas mengajar anak-anak? Itu sejak 2008 kita udah 2008 terjun sampai ke, iya sekarang. sampai Luar sekarang. biasa. Sudah mengajar di berapa sekolah nih total? Ya banyak sekolah sih, saya nggak ngitung, cuma memang sesuai dengan sekolah itu, jadi kita bisa keluar masuk gitu. Oke, Iya. heeh, Kalau selama masih sekolah itu menggunakan kita ya kita bisa layani, ya. kalau enggak ya ada aja sih sekolah yang itu minta gitu, malah kita kadang nolak-nolak karena apa, jadwal kita padat gitu. Oh gitu. Oke, awalnya bisa masuk ke anak-anak itu gimana tuh Mas? Ya kita main logika juga ya. Maksudnya kita baca anak-anak, kapasitas yang bisa ditangkap anak-anak Mhm. sebatas apa, kita pelajari dulu anak-anak. Jadi nanti kita terapkan dengan porsi yang mau kita ajarkan ke anak-anak itu seberapa gitu. Oke. Biar kita nyambung, bisa masuk, bisa menyampaikan informasi tentang dunia seni kepada anak-anak gitu. Iya. Itu lebih susah gak sih Mas ngajarin anak-anak daripada yang kita sudah dewasa gitu? Ya sebetulnya ya gampang-gampang susah ya, karena anak-anak kan belum pakai ini nih, belum pakai logika, Oh belum pakai iya. akal, adanya pakai emosi gitu, pakai selera Hmm, pribadi gitu, jadinya agak, suka-suka ya? ya agak susah. Jadi kalau itu secara akal atau apa gitu kan anak-anak kadang belum mudeng ya, Iya, belum mudeng, jadi kita pakai bahasa anak lah, ngikutin dunianya anak aja, oke. ngalir aja ya. Kalau boleh ditanya kenapa sih Mas kok ngajar anak-anak? Apa ya? Ya Karena kan kita ngalir aja ya iya, tadi, ngalir aja. ya tadi dibutuhkan oleh sekolah-sekolah. Jadi misalnya yang kebanyakan dunia TK SD kan masih gambar anak itu masih ya Iya, disukai, dan mhm, sekolah juga bisa membaca itu ke arah itu. oke, Jadi yang paling di itu rame itu dunia gambar juga gitu. dunia gambar. Dan Iya. memang anak-anak juga cocok ya? Iya, itu Mereka dunianya juga anak suka memang. gitu? Iya. Coret-coret apa aja kan anak-anak jalan naluri Iya. aja. Biasanya kalau ngajar ekskul tuh berapa lama Mas? Untuk satu harinya misalnya, kan satu sekolah biasanya durasi 1 jam aja lah, Mhm, 1 60 jam itu udah menit. lama ya? Iya lama. Kalau melebihi itu anak-anak jenuh juga Iya, sih. Kita bosen. nggak bisa memaksakan. Terus itu juga tergantung beberapa sekolah yang minta, misalnya sekolah 1 jam, pindah Mhm. ke sekolah lain 1 jam gitu, bisa nanti 4 sekolah bisa dalam 1 hari gitu. Oke, berarti memang apa namanya, sabar banget nih Mas Rayung nih, Wah, ekstra sabar itu ekstra bukan, sabar iya ya. bukan saya apa ya, melihat diri saya sendiri, tapi memang dunia anak itu memang luar biasa. Butuh Enggak semua kesabaran. kuat untuk menghadapi anak-anak itu, Betul, betul asli itu sekali. benar. Belum yang dia nggak mau gambar, belum Iya, yang iya, nangis, luar ngambek. biasa, iya, Pasti kan berbeda-beda ya iya. untuk apa, kepribadiannya Betul, betul. masing-masing gitu. Ya, ya hiburannya juga kita senang juga dengan anak-anak sih, jadi Iya terhibur betul, juga di terhibur situ. juga dan Ya plus minusnya tetap memahami. banyak gitu. Iya, oke. Kalau menurut Mas Rayung sendiri, dunia seni di mata anak-anak itu seperti apa sih Mas? Ya kalau seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita Iya, nggak bisa menangkap semua, nggak bisa mhm, membaca kekarepannya anak itu apa iya, kayak gimana. Tapi yang jelas memang dunia seni lukis terutama itu anak-anak itu dekat sekali, iya, kayak merakyat aja gitu. Jadinya anak-anak senang coret-coret di mana aja, di tembok, di iya, tanah iya. segala macam itu. Jadi pas banget dengan dunia anak sebetulnya itu Oke, kalau itu. oke. Jadi mungkin Jadi buat sambutannya baik lah iya, untuk anak sendiri untuk dengan anak dan dunia itu penting ya lukis. Mas? Penting banget. Penting banget untuk anak. Iya itu di samping apa ya, kayak wisata batin untuk Iya, refreshing kejenuhan sehari-hari, itu sangat menghibur sekali buat oke. anak itu.
Baru pernah denger nih wisata batin. Iya, iya, iya. Ada wisata batin ini ya supaya mungkin kita nggak Ya jenuh imajinasinya juga. kan bisa ke sana Iya misalnya betul. anak-anak Dan gitu. imajinasi luas itu perlu banget ya supaya Perlu. nanti mungkin kita jadi seorang seniman, menjadi orang yang kreatif itu kan membutuhkan imajinasi yang liar tapi tetap Betul. harus ada batasannya dan sesuai dengan apa yang nanti akan Iya. diciptakan gitu. Itu pengaruhnya gede banget soal gambar ya, maksudnya sekolah nih, sekolah TK, temboknya itu ada gambarnya, Mm-mm. anak-anak jadi ikut semangat. Iya. Itu pengaruh dengan gambar itu, semangatnya untuk sekolah di situ makin betah gitu, pengaruhnya gede banget itu daripada yang tembok-tembok polos itu, Iya. kayak resmi segala macam, Iya kejenuhan betul, itu jenuh. tetap ada gitu. Iya, dan itu mungkin bisa menjadi masukan ya untuk sekolah-sekolah yang Iya, iya. mungkin masih polos gitu ya, bisa Iya. dikasih mural gambar-gambar Iya. gitu. Supaya anak-anak juga lebih, wah seneng nih ternyata menggambar seperti ini dan lebih berwarna juga gitu. Ya beda dengan misalnya memang SMA ke atas kan sudah bukan anak-anak lagi, ya beda lah kesukaannya ya. Iya, Itu tentang mural itu, gambar anak di tembok itu pengaruhnya gede pengaruhnya banget. gede banget. Dan Ke mungkin buat ibu guru yang di sini mungkin lagi lihat podcastnya ya dan pengen mengundang seorang guru gambar, bisa nanti menghubungi Mas Rayung, mungkin lewat IPB juga bisa ya Mas? Bisa nanti lewat IPB, bisa disampaikan. Ya nomor WA aja lewat IPB atau lewat Iya. Mbak Risma. Iya bisa, nanti mungkin yang ingin mendatangkan guru tamu untuk mengajar lu gambar, lebih ke gambar ya Mas? Kalau ke anak-anak Lebih ke gambar. gambar. Kadang kita diundang juga bukan untuk anaknya tapi untuk guru-gurunya. Guru-gurunya. Oke. Kita pernah beberapa kali menerangkan tentang gambar. Kalau guru-gurunya itu formatnya bagaimana guru untuk menyampaikan gambar kepada anak-anak gitu loh. Oke. Kalau anak-anak kan gambarnya gimana cara menggambar, tapi guru-gurunya itu bagaimana guru-guru menyampaikan gambar kepada anak-anak Iya, gitu. betul Beda sekali. itunya. Ya berarti bukan hanya anak-anak nih, pokoknya siapapun. Berarti kalau misalkan kayak seumuran Risma ini pengen belajar gambar juga bisa ya Mas? Bisa banget. Tidak ada batasan umur ya? Iya, tidak ada siapapun batasan itu. umur. Iya, Tergantung yang mau gambar itu mau arahnya kemana gitu, Iya, gambar apa begitu. betul. Bisa. Dan mungkin teman-teman yang pengen belajar gambar bisa banget menghubungi komunitas IPB ya, Ikatan Pelukis Banyumas. Di situ yaitu komunitas yang mewadahi seorang seniman-seniman. Itu tempatnya bukan hanya seniman yang pro ya Mas, yang masih pemula pengen belajar juga bisa banget ya. Bisa, kita menampung semua saja lah ya, untuk terutama yang maaf nih KTP Banyumas gitu ya, karena Ikatan Pelukis Banyumas memang mewadahi Banyumas, iya, memang keterbatasan khusus untuk Banyumas. Jadi kita terutama yang punya bakat atau cewek atau cowok itu punya bakat itu kita sangat terbuka sekali mau masuk anggota IPB monggo. Iya, kan bisa langsung cek di Instagramnya. Kita saling belajar. Ikatan Pelukis Banyumas. Oke, luar biasa banget mengenai dunia anak ini, jadi pengen kembali ke anak-anak karena dulu pas zaman anak-anak nggak ngalamin diajarin guru dari luar gitu loh Mas. Betul, dulu betul. malah adanya tuh tari. Ingat banget di SD tuh ada ekskul di luar pelajaran tuh tari, bukan melukis atau gambar gitu. Dulu gambar tuh kayak masih otodidak sendiri gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih buat Mas Rayung. Segi positif dan negatifnya nih. Buat anak ya? Buat anak. Ya memang tadi anak-anak jadi lebih kreatif, lebih terhibur. Ini secara batin lebih fresh ya. Itu nantinya efeknya juga buat belajar itu kan harus ada refreshing itu ya. Kalau belajar melulu belajar itu kan jenuh, bosen segala macam itu. Untuk ininya gambar-gambar atau ini tadi saya katakan wisata batin wisata batin. Untuk mencerahkan ini pola pandangnya gimana itu tentang dunia. Melukis itu banyak banget manfaatnya. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Rayung ya untuk sharing-sharingnya. Mungkin untuk teman-teman di sini Bu Guru atau siapapun yang ingin mengundang guru lukis nanti bisa menghubungi IPB ya, dan semoga Mas Rayung sehat selalu, ditunggu karya-karya terbarunya. Amin, semoga ya. Iya, biasanya kalau ada pameran juga teman-teman IPB ada di situ ya. Iya, banyak nanti ada informasi juga. Terima kasih. Semoga memotivasi teman-teman semuanya. Jangan lupa ya buat teman-teman yang mungkin punya cerita dalam hal apapun, terutama yang horor nih lagi dicari, bisa langsung aja kirim cerita ke email dan nomor WhatsApp di bawah ini. Semoga video ini memotivasi dan dapat menginspirasi semuanya. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih Mas Rayung. Terima kasih Mbak Risma. Selamat malam. Selamat malam.